Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, fanamina ta'aluma wa ta'lima naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik para masyayikh, kita lanjutkan kembali kajian usul fikih kita masih dengan kitab Al-Waraqat dengan syarahnya oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Waraqat Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru dari Imam Al-Ghazali. Nanti insyaallah kita lanjutkan mengaji Fathul Qarib dengan Hasyiah Al-Bajuri karya dari matan Abi Syuja ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama kirimkan doa kebaikan untuk para penulis kitab, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita jadikan wasilah. Semoga Allah kabulkan semua hajat kita. Ala hadhihi niyatis salihah. Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. Itu sudah kan? Ilmu muktasab kan enggak? Ilmu daruri sudah. Serius nih? Wa mal ilmu muktasab? Oke lah. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Wa ammal ilmul muktasabu fa huwa al-mawqufu 'ala an-nadhari wal istidlali. Dan adapun ilmu muktasab, muktasab ini asal katanya kasab. Kasab itu usaha. Kasab itu artinya usaha. Ya, artinya ada jerih kita untuk mencapai pengetahuan tersebut. Kalau ilmu daruri ya langsung tahu kita. Ya, ini motor bagus atau tidak, dengan sekali lihat tahu kita. Itu memang tergantung selera, ya enggak? Ya. Sama dengan orang mau dijodohkan, misalkan dipertemukan dia dengan perempuan. Dia cantik enggak? Itu langsung jawab. Cantik enggak? Bilang cantik atau enggak? Dia cocok enggak? Itu ya butuh agak panjang kaji itu. Enggak. Cocok enggak? Itu panjang kaji. Tapi kalau ditanya cantik tidak, cut, selesai. Nampak, tahu kita selera kita. Ya, pedas enggak? Enak enggak makanan ini? Ya, seperti itu. Langsung kita jawab. Sehat enggak? Sehat itu baru butuh kasab. Itu namanya apa? Ilmu al-muktasab, ilmu yang didapatkan dengan usaha. Fahuwal mauqufu 'alan nadhari, maka dia adalah al-mauquf yang bergantung, yang berdiri di atas nalar, analisis, wal istidlali, dan mencari-cari dalil. Ada karenah-karenah dulu. Baru bisa kita ambil kesimpulan. Istidlal. Istidlal ini bisa juga kita alih bahasakan ijtihad. Ya. Kal ilmi bi annal alama hadithun. Seperti ilmu dengan bahwa alam itu hadis. Alam ini baru nih. Alam ini tidak mungkin ada saja. Alam ini tidak mungkin qadim. Alam ini ada awalnya. Fa innahu mauqufun 'alan nadhari, maka sesungguhnya dia, kesimpulan kita itu mauqufun, berdiri 'alan nadhari, di atas analisis. Kesimpulan tersebut ilmu, ya kita tahu bahwa alam ini baru, itu ada nalarnya, ada analisisnya. Apa analisisnya kalau dalam ilmu mantik kemarin? Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Setiap yang berubah pasti baru. Ya enggak? Kan itu yang kita sebutkan kemarin ya. Setiap yang berubah ini baru. Ini kaca nih, kita baru beli gelas di pasar. Kita nggak bisa sebut gelas itu baru. Kenapa? Karena zat untuk membuat gelas kaca itu
dari tanah, dan tanah itu lama. Mobil ini mobil baru, enggak ada mobil baru. Ya, mobil baru itu sebenarnya tidak ada. Mobil baru itu adalah rangkaian dari barang-barang yang sudah ada lama, gitu kan. Nah, jadi itu menunjukkan kalau juz'iyatnya atau semua komponen alam ini baru semua. Semua komponen alam ini baru, pohon ini baru, ya, hewan ini baru. Berarti alam itu sendiri adalah hadis. Alam itu sendiri baru. Hadis. Hadis baru yang kita maksud di sini apa? Awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Wa ma nusyahiduhu fihi minat taghyiri. Ya. Jadi ini berdasarkan nalar pada alam itu sendiri, wa ma nusyahiduhu fihi, dan apa yang kita perhatikan dia pada alam. Wa ma nusyahidu, apa dan barang yang melihat kita akan dia barang itu pada alam. Itu terjemahan di pondok ya. Wa ma dan barang dan perkara. Nusyahidu yang kita saksikan. Hu akan dia, kita saksikan dia perkara itu fihi, padanya, nya dunia. Ya, alam dan isinya, itulah istilahnya kalau kita mau terjemahkan ya. Jadi itu berdasarkan analisis kita terhadap alam dan isinya. Apa di isinya itu, isi alam itu bagaimana? Minat taghyir. Min ini artinya kan dari, tapi di sini kita terjemahkan berupa. Berupa perubahan. Ya, taghyir, mengubah-ubah. Fayantaqilu min taghayyurihi ila huduthihi. Maka berpindah kita dari kesimpulan bahwa alam itu berubah kepada huduthihi, baru, alam itu baru. Taghayyurihi, berubahnya alam itu menunjukkan barunya alam. Ya, alam berubah, setiap yang berubah adalah baru, berarti alam baru. Berpindah kita. Itu namanya konklusi terakhir. Ilmu al-muktasab. Lanjut, wan nadharu, dan nalar. Nah, tadi kan kita katakan ilmu muktasab itu berdasarkan analisis. Analisis itu apa tuh? Nalar itu apa sih? Huwal fikru, dia adalah berpikir fi halil manzuri fihi, pada hal yang dianalisis, pada hal yang dilihat. Manzur fihi itu artinya perkara yang dianalisis, perkara yang dinalari, perkara yang dilihat. Kita memikirkan apa yang kita lihat. Liu'ad dia ilal matlub. Liu'ad dia, li untuk, yu'ad dia menyampaikan, menyampaikan ilal matlub, kepada tujuan. Agar sampai kita kepada tujuan. Kita pikirkan sesuatu agar kita sampai pada sebuah kesimpulan. Itu namanya nalar. Jadi kalau kita melihat pintu kemudian terbayang oleh kita pintu itu gerak-gerak sendiri, itu namanya bukan nalar ya, itu namanya khayal. Ya, khayal namanya. Kita pikirkan seolah-olah ada orang di hadapan kita, padahal orang tidak ada di hadapan kita, itu namanya apa tuh? Itu khayal. Ngeyel. Ya, jangan khayal. Beda ya, orang berpikir dengan orang berkhayal itu beda. Andai saya punya rumah bagus, andai saya punya motor, itu namanya khayal. Kalau berpikir itu apa? Apa yang, bagaimana kita mencapai itu? Ya enggak? Nah, di analisisnya sekarang, negeri Payakumbuh ini apa yang kurang, apa yang sedang mahal? Karambi ya? Ada karambi ya sih ini dah? Enggak, karambi ya? 9.000. Mahal enggak? Mahal ya? Berarti kita sedang butuh kerambi ya? Ya, mulai dia tanam pohon kelapa 30 batang. Ini investasi jangka panjang saya. 3 tahun kemudian nih kelapa kelapa pendek lah ya. 3 tahun kemudian sudah bisa berbuah. Berarti sudah bisa ini untuk menyekolahkan anak saya. Itu namanya apa tuh? Itu namanya nalar. Bukan khayal ya. Kalau khayal, enak betul hidup Raffi Ahmad nih, enggak? Apa makan besok enggak mikir lah. Itu khayal. Dan memang orang-orang suka nonton sinetron tuh suka ngayal aja tuh. Orang-orang suka nonton TikTok tuh khayal-khayal aja deh tonton tuh. Hati-hati, panjang angan-angan tuh penyakit. Lagi nggak tahu keadaan. Ya, kalau kita ingin belajar kebahagiaan tuh belajar sama bapak-bapak di kampung. Ya, saya ada di MUI. Yalah, entah Ustaz tidak, wallahu alam. Tapi pokoknya dia di MUI, dia cerita seperti itu. Ya, saya pribadi lape-lape saya cerita. Ambo lah tuh Ustaz, ya badan gue lah banyak kurangnya. Lah kurang banyak, ya enggak?
Ini mana ju istri ke ndak bisa manga-manga les. Lah ndak tahu les. Tapi asal ada rokok ju kopi lah senang mat. Berarti definisi bahagia versi bapak ini kan simpel aja. Ya. Nah itu aja dua itulah lah bahagia. Siapa? Enggak. Kalau kita kan banyak definisi bahagia. Enggak. Sudah dapat HP Android bagus, oke, senang enggak? Download Mobile Legend. Anak-anak nih, apakah setelah dia download Mobile Legend masih senang anak-anak? Enggak, masih stres dia. Ya, kok turun rank stres. Kalau kalah main stres dia. Apa yang dia kira bisa membawa kebahagiaan justru menambah stres. Jadi kita harus kita harus kalibrasikan kembali definisi bahagia itu apa? Definisi bahagia. Karena juga kadang begitu, karena kan di kelurahan kan sering lewatkan orang meninggal. Yang meninggal banyak ke masjid. Seringkali setiap latihan tuh nanti akhirnya kesini juga ya. Iya, akhirnya kesini juga. Makanya ya sering-sering ziarah itu kan gunanya untuk itu. Biar kita tidak terlalu banyak-banyak, tinggi-tinggi, ngayal-ngayal ini segala macam. Suami istri, istrinya pelit. Pelitnya gimana? Tiap dapat duit, nabung aja terus. Ya enggak? Karena yang dia cari bukan duit, bukan apa yang bisa dibeli dengan uang. Yang dia sukai memang uang itu sendiri. Biarlah dia makan gak enak, asal bisa nabung. Kenapa? Karena dengan banyak uang, itu menunjukkan dia bahagianya. Tapi besok mati dia. Duitnya itu dipakai oleh suaminya nikah lagi. Ya, ya habis jadinya. Jadi live for today. Ya, nikmati hari ini. Banyak orang tidak bisa menikmati hari ini gara-gara apa? Gara-gara takut masa depan atau khawatir. Enggak. Takut masa depan atau sedih karena masa lalu. Enak. Ya, orang tidak bisa menikmati hari ini gara-gara takut masa depan, sedih karena masa lalu. Kan udah berlalu, biarlah berlalu. Yang akan datang, silahkan datang. Itu wali Allah tuh. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kan kenapa wali Allah itu disifati seperti itu? Agar kita bisa menikmati hari ini. Ya, la khaufun alaihim. Mereka tidak takut. Maksudnya mereka tidak takut terhadap apa yang akan datang. Walahum yahzanun. Sedih itu kan perasaan yang muncul gara-gara sesuatu yang sudah berlalu. Jadi tidak takut, tidak khawatir, tidak sedih. Tidak takut, tidak sedih itu ciri-ciri wali Allah. Ya, kalau pepatah Inggris mengatakan apa? Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is gift. Ya, future masa depan. Future masa depan. Kalau today is gift. Makanya today itu sekarang bahasa Inggrisnya apa? Present. Hadiah bahasa Inggrisnya apa? Present juga. Ya kan? Hari ini itu disebut present karena itu adalah hadiah yang harus kita syukuri. Ya, jangan gara-gara takut masa depan, gara-gara sedih masa lalu kita tidak bisa menikmati hari ini. Definisi bahagia itu kita harus mungkin rendahkan ya. Kita ekspektasi kita. Kaya kita enggak apa nih? Bukan kaya itu yang membuat orang bahagia. Siapa? Redaksi itu lah khaufun alaihim. Khaufun untuk masa depan. Untuk masa depan. Kalau dari kan dia masdar. Dia masdar ya. Masdar. Sekarang. Enggak, kalau khaufun itu isim. Isim tidak ada ta'aluk zamannya. Isim tidak ada ta'aluk zaman. Tidak ada kaitan dengan zaman isim. Oke, bisa masa lalu, sekarang. Bisa masa lalu, bisa masa sekarang, bisa masa akan datang. Khauf. Cuma tafsir dari takut sendiri kan masa depan. Ya. Seperti itu ya. Lanjut. Wa jama'al musannifu bainahuma fil itsbati wan nafyi ta'kidan. Kayaknya ada terlangkau. Oh iya, wal istidlalu talabut dalil. Wal istidlalu talabut dalil. Istidlal itu artinya apa? Mencari dalil. Istidlal itu mencari dalil. Liu'ad dia ilal maktub, agar sampai dia kepada tujuan. Berarti dia mencari objek-objek penelitian apa? Enggak tahu istilahnya kalau di PMP itu dah. Variabel istilahnya. Dicari premis-premis. Itulah kira-kira ya, dicari premis, dicari dulu data-data yang diperlukan. Dengan data-data tadi baru dia bisa sampai kepada kesimpulan.
Sekarang dia ingin mencari misalkan apakah menyentuh istri itu membatalkan wudhu, maka dia harus cari semua dalil berkaitan dengan bersentuhan itu. Dia ingin tahu sekarang mengazankan anak bayi itu apakah sunnah atau tidak. Dia harus cari semua dalil baru dia tarik kesimpulan. Tidak bisa dia ambil satu dalil aja langsung tarik kesimpulan. Itu bukan istidlal namanya. Kumpulkan data ya. Ya, kumpulkan data. Tidak bisa data parsial, kan tidak boleh. Data parsial dijadikan sebagai bahan kesimpulan itu tidak boleh. Kumpulkan dulu semua data baru tarik kesimpulan. Famu'addin nazari walistidlali wahidun. Maka muaddi hasil dari nalar dan istidlal itu sama. Muadda ya, fa muaddan nazari wal istidlal wahidun. Maka hasil dari nalar dan istidlal itu satu. Apa itu matlub? Ya, matlub. Hasil nalar adalah kesimpulan, hasil istidlal juga adalah kesimpulan. Wa jama'al musannifu bainahuma fil isbat wan nafyi ta'kidan. Maka mengumpulkan musannif antara keduanya, nalar dan istidlal itu dalam isbat dan nafi, dalam menetapkan suatu hukum atau menafikan hukum. Isbat menetapkan hukum, nafi menidakkan hukum. Ta'kidan untuk menguatkan. Ya, dikumpulkan nalar, sebut saja nalar kan sudah cukup. Tapi musannif sebut juga istidlal. Ya, apa gunanya tuh ta'kidan untuk menguatkan. Istidlal istinbat sama. Sebenarnya kalau kita mau detailkan beda sedikit. Tapi secara umum sama. Sama seperti Islam dan ihsan. Islam dan iman lah ya. Ya sama-sama tapi beda. Sama jo pindi dan cik kucing. Ya, tahu Ustaz, cik kucing. Snack. Bukan cik kucing asli ya. Tahu dah kan? Apa beda pindi dan cik kucing? Cik kucing badarua kan? Oh iya. Cik kucing badarua kalau enggak pindi tahu Ustaz? Kenyal. Ya. Tapi kan bahannya sama sebenarnya. Bahannya sama. Satu dibuat crispy, satu enggak. Ya, kalori intake-nya mungkin sama. Jadi tiga ini aja saja. Ya. Menetapkan, menafikan, menguatkan. Enggak, bukan. Menetapkan, menafikan. Dah, sebagai penguat. Sebagai penguat. Yang sebagai penguat ini tamyiznya kembali kepada jamaah. Ya. Ini maf'ul li ajlih nih. Jadi musannif menggabungkan antara nazar dan istidlal itu untuk apa? Padahal kan maknanya sama dua nih. Untuk menguatkan. Supaya kuat. Ya. Fil isbati wan nafi. Kan tujuan nalar itu untuk menetapkan sesuatu atau menidakkan sesuatu. Alam ini baru atau tidak? Kita nalar dulu. Kan seperti itu. Kita istidlal dulu. Kan seperti itu. Kesimpulannya nanti positif atau negatif? Tergantung. Ya, tergantung hasil dari nalar kita. Tergantung hasil dari istidlal kita. Sebenarnya musannif menyebut nalar saja kan cukup. Kan itu yang kita sebutkan tadi. Kenapa setelah disebut nalar, musannif juga menyebut istidlal ta'kidan. Untuk menekankan, menguatkan. Bahwa kesimpulan itu tidak boleh diambil langsung saja, tapi mesti ada apa dulu? Nalar dan istidlal. Jadi enggak tiga ya? Enggak. Isbat, nafi, dah dua itu aja gunanya. Enggak. Kalau enggak hasil kesimpulan kan dua itu aja, positif atau negatif. Kalau ada kesimpulan satu lagi berarti tawakuf, abstain. Boleh enggak skripsi seperti itu? Ya, penyebab kesulitan belajar anak-anak SMA terhadap ilmu bahasa Arab. Enggak. Dari wawancara semua kesimpulan dari penulis adalah bahwa enggak jelas. Boleh enggak skripsi seperti itu? Enggak boleh. Harus ada kesimpulan. Jadi yang diistidlalkan itu memang yang isbat dan nafi ya. Ya. Baru hasilnya ta'kidan. Enggak, ta'kidan itu bukan hasil penelitian. Ta'kidan itu dari sisi lafaz. Kenapa musannif menyebut nalar dan istidlal? Nalar dan istidlal itu kan sama tuh. Sama-sama analisis kan? Sama-sama penelitian kan? Kenapa dua kali musannif menyebut? Takkid dalam bahasa Arab itu kan kadang-kadang bisa dengan lafaz yang sama atau lafaz yang maknanya sama. Ya. Ya, contohnya seperti sinonim tapi untuk menguatkan. Ya, sinonim tapi untuk. Kalau dalam bahasa Indonesia gimana contohnya? Diulang kata untuk menguatkan. Kau sayangku, cintaku. Kan sama tuh. Kenapa disebut dua-duanya? Takkid, menguatkan. Ya.
Uskun anta wa zaujukal jannah. Kenapa disebut anta di situ? Kan cukup uskun. Ya, uskun aja kan sudah uskun, ada anta di situ. Kenapa disebut uskun anta? Ya, Ustaz nyuruh murid Ustaz duduk, apa Ustaz bilang? Iqra. Kan udah itu aja. Perlu iqra anta. Enggak perlu iqra anta. Iqra anta. Enggak ada. Syarat iqra. Ijlis. Udkhuli. Dah selesai. Kenapa dalam Al-Qur'an ada anta? Takkid. Ya, itu contoh penguatan atau takkid dengan lafaz yang sama. Cuma agak ragu ya kan kata fil isbat wal nafi itu aturan bainahuma takkidan. Sebenarnya ya. Sebagaimana kita katakan, lafaz Arab tuh mengurutannya begitu seperti itu ya. Ini saya kasih contoh ya. Main-main dengan bahasa Arab. Orang sok-sok pandai bahasa Arab sekarang banyak. Kasih teka-teki panjang. Ya dah. Ada itu. Kita masih katakan struktur kata dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia ya. Ini contohnya. Tuh tahu lah ya, enggak usah dituat buat nih ya. Panjang banget di papan tulis kita pendek. Hatta la yu'minu ahadukum. Enggak beriman salah satu kamu sampai dia yuhibba li akhihi ma Ini orang kalau tidak belajar nahu, coba antum terjemahkan. Sampai ia mencintai bagi saudaranya. Ah. Apa ia cintai bagi dirinya. Terjemahannya udah kira-kira. Kan pernah ada orang hadis kena. Nah, apa kira-kira? Orang biasa menyebut hadis ke apa? Terjemah indah saja lah, tidak sah. Oh, kalau di luar ia sampai mencintai saudaranya sebagaimana cintai dirinya. Itu salah kan? Salah kan? Itu salah, itu sesat. Kenapa sesat? Karena dia tidak memahami struktur bahasa Arab. Sekarang kita irabkan dulu. Ingat ya, irab ya. Hatta nih, ambil nasib ya, nasib. Yuhibba, fi'il. Fi'il mudhari' mansub. Li, jar. Akhi, majrur. Hi, mudhaf. Mudhaf ilaih. Ini di sini nih masalah kita nih. Ya, ini masalah kita nih. Ma ini apa nih? Hah? Dia isim fi'il atau huruf? Itu dulu. Oh, istifham terus. Isim ya. Ma itu bisa nafi. Kalau huruf dia nafi itu. Artinya tidak. Ya. Ma ini maf'ul bih. Itu masalah kita. Ma ini apa? Maf'ul bih, objek. Ini yang jadi objek. Ini predikat. Ini predikat. Fa'ilnya mana? Huwa mustatir. Ya, fa'ilnya huwa mustatir, dhamir mustatir. Kembali kepada ahadu. Yang sebelum itu. Ma yuhibbu, yuhibbu. Ini kan isim mausul ya. Ini jadi fi'il dan fa'il jadi silah ya. Silah. Li, jar. Dan seterusnya. Sama dengan ini. Jar, majrur, mudhafun ilaih. Nah, masalah orang apa? Masalahnya adalah gara-gara li akhihi ini. Kita maunya maf'ul bih itu terletak langsung setelah fi'il. Coba kita terjemahkan kalau pakai struktur bahasa Indonesia. Sehingga dia mencintai barang yang dia suka untuk dirinya, untuk saudaranya. Ya. Sampai dia senang, suka dia, barang yang dia suka untuk dirinya itu milik kawannya.
kawan kita memiliki barang yang kita suka, kalau barang itu jadi milik kita, kita tetap senang, kita tetap yuhib. Kan itu maksudnya tuh. Kawan kita mendapatkan juara 1, kita ingin juga juara 1. Sakit hati kita, tidak sempurna iman. Ya, kita mau nikah sama si Pulanah, nyata kawan kita duluan melamar dia, sakit hati kita, tidak sempurna iman. Kan itu maksudnya. Bukan kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri, itu siapa yang bisa? Mencintai anak aja mungkin kita tidak bisa sebagaimana mencintai diri kita sendiri, ya. Itu gara-gara kan itu poligami. Senang dia ketika suaminya dimiliki oleh saudarinya, ya. Ya, tetap senang dia. Barang ini dia suka untuk dia. Ternyata barang ini dimiliki oleh saudaranya. Ya. Bukan hanya barang, bisa jadi orang, bisa jadi jabatan, bisa jadi semua. Pokoknya sesuatu kita suka, sebenarnya sesuatu itu jadi milik kita. Ternyata yang memilikinya orang lain. Bagaimana hati kita? Masih senang enggak? Masih senang, itu baru sempurna iman. Sampai dia mencintai barang yang dia cintai untuk dirinya, untuk saudaranya. Milik saudara Li ini kan li tamlik juga. Barang yang dia sukai, anggaplah Li ini kita li tamlik. Sampai dia senang akan barang yang dia senang, barang itu menjadi miliknya, menjadi milik orang lain. Maf'ul bihnya ini. Maka kalau kita mau bahasa Arab ini kita strukturkan dengan bahasa kita kan, hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsihi li akhihi. Nah, gitu. Ya, tapi orang kan ya gitu aja, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, gara-gara urutan seperti ini. Seolah-olah tidak ada li. Kalau itu terjemahan harusnya hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Harusnya seperti ini. Sampai dia mencintai saudaranya, hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Itu betul tuh. Tapi sekarang enggak, yuhibba li akhihi. Berarti banyak korupsi itu kalau kita terjemahkan, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, berarti korupsi. Apa yang dia hilangkan? Ini dia hilangkan. Ini dia hilangkan. Padahal bedanya apa? Sepertinya masih sama. Beda. Kita cintai saudara kita. Kita cintai diri kita. Gimana caranya? Gimana implementasinya tuh? Cintai orang lain, kan? Gimana implementasinya? Bedanya apa? Sekarang antum punya cewek, antum suka mau nikah sama dia. Kalau antum pahami dengan kata pertama, berarti antum memposisikan posisi antum dengan dia itu sama. Ya, baso-baso malamarnya, batu awak sagana ke kawan. Ndak jadi awak lamar. Ya. Kalau kita pahami dengan ini, kita lamar dulu. Kita duluan lamar. Tapi kalaupun saudara kita duluan lamar, hati kita aman. Itu bedanya. Paham ya? Mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Nah, implementasinya tentu itu. Tidak mau makan kita sebelum kawan kita makan. Tidak gitu. Jumlah li bisa nggak? Tidak. Mungkin bisa. Wallahu a'lam. Tapi terus apa gunanya ma di sini? Ya, yuhibbu itu maf'ulnya cuma satu. Ini jar majrur ta'alluq dengan yuhibbu, betul. Ya, jar majrur betul ta'alluq. Ini banyak ya, banyak hadis-hadis yang banyak ya, disalahartikan. Jadi maksudnya kita dulu jangan gara-gara segan dengan orang kita korbankan diri kita. Tapi andai kawan kita duluan, jangan sedih. Itu maksudnya. Ya. Ahibba nafsaka awalan. Love yourself first. Nah, jadi hati-hati ya. Kan banyak man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Setelah itu kan berkaitan juga dengan tanam lebih mimma tuhibbun. Nah, jangan hilangkan minnya. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Barang yang kita sayang kalau dibuang itu yang kita sedekahkan. Jangan barang yang daripada tak buang cak sedekahkan. Itu ya, itu lan tanalul birra. Ini HP saya ada 2. Satu itu, satu ini. Ini masih bagus enggak nih? Saya sedekahkan pada orang. Itu masuk. Walaupun ini HP-nya lebih baik. Antum punya 2 kain sarung. Satu bagus, satu bagus. Tapi antum lebih suka coraknya yang ini. Yang akan antum sedekahkan yang mana?
Yang menurut antum bagus atau yang satu lagi? yang kurang Yang kurang bagus. Dia bagus enggak? Bagus juga. Jangan dipahami yang paling bagus yang kita sedekahkan, bukan itu. Apalagi ada mimma tuhibbun, min itu sebagian ya, min tab'id. Ya, ini orang lah jadi ahli tasawuf tingkat tinggi lah sebenarnya enggak. Kalau ma tuhibbun memang apa yang kita cintai? Apa yang kita cintai? Atau fikum ma tuhibbun ya. Ini mimma tuhibbun. Min artinya tab'id. Tapi itu seringkali dihadapkan dengan penafsiran terhadap ayat anak Nabi Adam, 2 orang laki-laki anak Nabi Adam. Yang satu menginfakkan harta terbaik, yang satu yang siso-siso gitu, yang diinfakkan dia. Yang satu itu siso-siso kan memang sampah, memang buah-buah busuk kan. Ya daripada terbuang. Nah, itu yang kita sampaikan, daripada terbuang mending dikorbankan. Itu yang enggak boleh. Ini pun enggak berguna. Nah, ya. Istilahnya yang akan kita sedekahkan itu adalah barang yang baik. Ini contoh lah ya, penjual buah. Dulu saya di pesantren seperti itu. Sore-sore datang penjual buah. Penjual buah itu kan buah itu cuma 1 hari tanya. Sore-sore datang dia ke pesantren, dia bagi-bagikan. Itu dapat pahala enggak? Dapat. Kenapa? Karena buahnya masih bagus saat dia kasih. Walaupun di malam harinya betul akan mubazir. Akan mubazir. Tapi kan saat dia kasih barangnya masih dapat pahala itu. Ya. Ini jangan kita makam tajrid aja semuanya. Kita masih makam asbab. Ya, contohnya man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu. Itu contoh. Man ahdatha fi amrina ma laisa minhu. Perkara siapa yang buat hal baru. Ahdatha, membuat hal baru. Ahdatha itu kan artinya membarukan, menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ahdatha itu fi'il mudhari' muta'addi, maf'ul bihnya apa? Ma laisa minhu. Maka seharusnya kalau kita menerjemahkan apa? Siapa yang menciptakan perkara yang tidak ada dalam urusan kami, ya. Siapa yang menciptakan perkara yang tidak ada dalam urusan kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Siapa yang menciptakan perkara yang ada dalam urusan kami, maka dia ya kan, mafhum mukhalafah kan seperti itu jadinya. Maka kalau ada orang misalkan menciptakan kegiatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, MDA, TPA, madrasah, pesantren. Itu ada enggak dalam urusan apa? Ada dalam urusan syariat. Ya. Keumuman dalil menuntut ilmu, khairukum man ta'allamal Qur'an, kemudian dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, kan masuk semua. Ya. Ini orang banyak mengkorupsi gara-gara dia kembali pada terjemahan, bukan kembali kepada dalil. Kembali itu kepada dalil, jangan pada terjemahan. Ini udah meninggi sok-sok paling kembali pada Quran Sunnah, bahasa Arab sana pandai deh, enggak. Jadi kalau yang diumum itu siapa yang mengada-ngada dalam bukan dari urusan kami? Yang bukan dari, ya, ma laisa minhu kan? Ya. Ma laisa min, yang bukan urusan kami. Fahuwa raddun. Coba balikkan. Apa bahasa Indonesianya apa tidak? Kalau dalam bahasa Arab diakas. Ya. Tidak semua anak STM nakal. Coba dinegatifkan tapi maknanya sama. Sebagian anak STM baik. Ya enggak? Kan itu. Coba yang tadi itu tuh. Siapa yang membuat mengada-ngada perkara yang tidak ada dalam urusan kami, maka dia tertolak. Coba balikkan. Siapa yang mengada-ngada maka dia ya, terima. Mafhum mukhalafah. Ya, mafhum muwafaqahnya nanti kita bandingkan dengan perkara-perkara lain ya. Iya, bisa. Mafhum muwafaqah. Ya, aulal khitab. Bisa. Itu sama dengan qiyas aulawi ya. Mafhum muwafaqah itu mirip dengan qiyas aulawi. Yang salah itu menerjemahkan yang salah itu Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, maka dia tertolak. Langsung aja gitu. Ya. Siapa yang mengada-ngada dalam agama, maka dia tertolak. Itu yang salah. Kan korupsi itu. Berarti hilang ma laisa minhu-nya. Ya kan? Enggak boleh kita mengada-ngada dalam agama ini.
Bid'ah. Kullu bid'ah. Lah. Berarti kan sudah korupsi. Ada satu kata yang dia hilangkan. Apa itu? Ma laisa minhu. Nah, ini yang banyak nih. Orang-orang korupsi ayat, korupsi dalil. Ini memperkosa Quran Sunnah ya. Kita mau bahasakan seperti itu. Itu dosa itu. Saya bilang itu dosa besar tuh ya. Dia bicara bawa Quran, bawa Sunnah, tapi yang dia bawa bukan Quran Sunnah, yang dia bawa adalah pemahaman dia sendiri. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi juga katakan, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia pakai celana, kemudian dia bilang, inilah gaya berpakaian Nabi. Tuh masuk neraka. Ada orang pakai celana cingkrang. Apa dia bilang? Beginilah cara Nabi berpakaian. Masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah bohong. Kapan Nabi pakai celana? Ya, ini banyak. Kita tidak berani ya. Kita tidak berani katakan, oh seperti ini Nabi berpakaian. Seperti ini Nabi sholat. Bahkan tidak ada ulama-ulama fikih berani ngomong seperti itu. Tapi seperti inilah pandangan saya bagaimana Nabi sholat. Itu banyak kita temukan. Hadza madhabi. Ya, ini ijtihad saya. Kenapa? Karena andai salah, ijtihad bisa salah enggak? Bisa. Nabi bisa salah enggak? Sekarang dia pede bilang Nabi sholat seperti ini. Kalau dia salah, berarti yang dia salahkan siapa? Itu makanya kawan-kawan ini setiap berdakwah dia bilang apa? Antum menentang Rasul. Antum menentang Allah. Bukan menentang Allah, menentang otak PANT saya gitu. Jangan menentang ayat. Enggak, kita enggak menentang ayat, kita enggak menentang Quran, enggak menentang hadis. Ya, ini hati-hati ini ya. Pemilihan lafaz, kemudian kemampuan berbahasa juga. Kacau. Jadi memang nggak bisa dilepas. Nggak bisa lepas. Nahu saraf itu khadim ya. Pelayan bagi ilmu-ilmu lain nahu saraf. Ilmu balaghah juga pelayan bagi ilmu. Kan kita nyebutnya ilmu alat. Artinya kan kalau hanya menerjemahkan kan bisa itulah terjemahnya. Iya. Ini kan sirnya. Ini bahkan ulama pun banyak salah terpeleset. Yang alim pun banyak terpeleset menerjemahkan ini. Ini mohon maaf ya. Ulama pun banyak terpeleset menerjemahkan ini. Coba bayangkan bagaimana awam. Kalau tidak terjadi al-qari'ah, kemarin orang tidak akan orang tidak akan mado, orang tidak akan eling, tidak akan sadar dia betapa bahayanya kita menerjemahkan tanpa ilmu alat. Makanya saya pribadi sekarang kan sering menerjemahkan gaya pesantren tua. Karena gaya pesantren tua itu dia tidak menghilangkan satupun huruf jar. Ya seperti tadi itu ya yang taghyir enak menghilangkan barang akannya dia. Kita terjemahkan dulu secara jujur, baru kita alih pahamkan. Tadi ahli bahasa, sekarang alih pemahaman. Ya syarah itu. Syarah itu adalah alih paham. Kalau terjemah itu alih bahasa. Jadi perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu banyak. Susunan itu memang susunan beda, tarkib berbeda. Dan amilnya juga berbeda. Dan setiap bahasa itu ya punya sir ya, punya rahasia-rahasia. Tapi memang dari semua bahasa di dunia, bahasa yang paling gampang dipelajari itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gampang pelajari. Sehingga kalau kita mau ngomong bahasa Arab, kita pikirkan bahasa Indonesia ini. Itu akan menambah kita mengungkapkan bahasa Arab. Kalau kita pikirkan bahasa Indonesia dulu. Iyalah, masa enggak kita pikirkan bahasa Indonesianya dulu terus ngomong apa? Nah, ngomong kan yang bagus tuh nggak usah kita pikir usah. Kita langsung aja apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan? Di otak pasti terlintas lah. Masa enggak kita pikirkan dulu apa yang mau kita sampaikan? Susunannya. Kita pikirkan dulu susunan bahasa Indonesia. Bisa. Kapan orang bisa enggak mikir kalau bahasa itu sudah jadi jibil lah? Kalau dia sudah refleks aja. Ya, refleks aja deh. Nah. Itu butuh latihan ya, betul sering-sering mendengar. Lanjut. Malam minggu ada ya? Masih dah malam minggu. Iya, malam minggu ada ya di sini kita ngaji nahwu saraf dengan Ustadz Riko. Wad dalilu huwal mursyidu ilal matlubi. Dan dalil huwal mursyidu, dia adalah mursyid, pembimbing, ilal matlub, kepada tujuan, kepada hasil. Dalil.
Ya, tetap ya dalil itu hanya menunjukkan tujuan, tapi yang akan melangkah menuju tujuan itu orangnya. Kalau orangnya tidak mampu melangkah, dikasih 1000 dalil pun dia tidak akan sampai pada kesimpulan. Dilalah itu petunjuknya. Dalil contoh, dalil itu adalah aqimus shalah. Dilalahnya apa? Al-amru bis salati yadullu ala wujubis shalah. Nah, itu dilalah namanya. Ya. Sisi kenapa apa sih yang ditunjukkan oleh dalil? Ini dalil. Yang ditunjukkan oleh dalil apa? Ya, perintah untuk salat. Itulah dilalah. Yes. Dilalah. Dilalah itu maknanya ya. Dalil. Ada pemukul, ada pemukulan. Pemukulnya saya, pemukulannya perbuatannya itu. Dalil itu barangnya, dilalah itu perbuatan yang dilakukan oleh dalil. Yang dilakukan oleh dalil itu apa? Menunjukkan kepada tujuan. Nah, itu dilalah. Maksud dari ayat. Hah? Maksud dari ayat itu sendiri. Ya, maksud kesimpulan yang bisa kita. Tapi lagi-lagi kita katakan dalil itu cuma petunjuk yang akan melangkah menuju tujuan itu mujtahid. Dikasih 1000 dalil pun kalau dia tidak paham tidak akan sampai pada tujuan. Buya, ini apa dalilnya nih? Bersentuhan kulit suami istri ini batal wudu, apa dalilnya? Tidak perlu ditanya sebenarnya. Yang bertanya itu harusnya yang berkata, misalkan ada yang bilang suami istri bersentuhan tidak batal wudu, itu yang harus datangkan dalil. Kenapa? Karena dalil umum menyatakan batal. Aula mastumun nisa. Kan umum tuh. Mau istri kita, mau istri orang, pokoknya kalau kita nyentuh perempuan berarti wudu batal. Nah, orang yang menyatakan tidak batal yang harus datangkan dalil. Ya, ini kita gampang aja ya, kalau orang-orang awam aja semuanya ya. Itu dalilnya al-kalamu wal lafzul murakkabu. Ya, itu dalilnya kalamuna lafzun mufidun kastaqim gitu. Orang suka ngutip-ngutip ulama, enggak. Di dalam diwannya Imam Syafi'i berkata manjadda wajada, yang artinya aku bergaul dengan para sufi dan aku ambil hikmah dari mereka. Bahwa waktu itu seperti pedang. Mana itu seperti pedang. Itulah contoh. Liannahu alamatun alaihi. Karena dia dalil adalah alamatun. Tanda alaihi. Atas tujuannya. Alamatun alaihi. Di situlah dulu kaji usul fikih kita. InsyaAllah nanti pada asar kita lanjutkan mengaji fikih. Ya. Betul. Wallahu ta'ala alam.